ikan gabus haruan yang dilakukan di Balai Perikanan Budidaya Warmandiangin, kita memijahkan secara alami terkontrol, di mana terlebih dahulu kita melakukan seleksi induk atau persiapan induk, di mana induk tersebut kita pelihara secara terpisah antara induk jantan dan betina. Kita bisa pelihara di bak bundar atau bak segi empat, baik bak semen atau bak berupa terpal. Setelah kita lakukan pengolahan induk tersebut, maka kita dapatkan induk yang benar-benar matang gunat, kita puasakan selama 1 hari, di mana kita untuk mengetahui benar-benar isi perut tersebut adalah telur yang ada di dalam ikan induk betina tersebut. Nah, kemudian untuk jantannya kita lakukan seleksi, di mana induk jantan tersebut ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Untuk induk jantan atau betina yang siap kawin, biasanya induk tersebut alat kelaminnya berupa berwarna kemerahan dan induk betinanya agak membesar perutnya. Kemudian induk jantannya, kemudian bentuk induknya agak ramping, dan kalau kita raba dia sisiknya agak berupa kasar dan ikan jantan tersebut agak ramping. Kemudian kita lakukan proses pemijahan. Nah, terlebih dahulu kita lakukan persiapan bak pemijahan. Bak pemijahan di sini bisa berupa bak segi empat atau bak berupa bundar. Nah, dengan diameternya untuk bak bundar sekitar 1 meter sampai 1,2 meter. Nah, setelah kita siapkan wadah pemijahan tersebut, terlebih dahulu kita isi air dengan air kedalamannya sekitar 30 sampai 40 cm. Lakukan berikutnya adalah pengisian atau pembuatan tanaman air berupa eceng gondok, karena dimana dari hasil kita lakukan eceng gondok inilah yang terbaik waktu kita melakukan pemijahan. Nah, setelah bak pemijahan tersebut sudah siap, maka proses yang berikutnya adalah pencampuran induk jantan dan betina yang sudah kita seleksi. Kalau perbandingan di sini induk jantan dan betina adalah 1:1, jadi 1 jantan dan 1 betina. Kemudian bak pemijahan tersebut kita tutup berupa jaring. Pemijahan berlangsung setelah 2 hari setelah kita lakukan pencampuran tersebut. Nah, biasanya telur sudah keluar biasanya di sela-sela tanaman air, tetapi bukan menempel, dia sifatnya ngapung dan bertempat atau berada di sela-sela tanaman air yang kita masukkan tadi. Setelah itu telur keluar, maka biasanya telur tersebut menetas selama 24 jam. Jadi 24 jam telur-telur yang sudah keluar tadi menetas. Nah, setelah menetas lalu kita lakukan panen larva. Pengalaman kita ngambil telur biasanya daya tetasnya agak kurang. Jadi yang kita lakukan di Balai Perikanan Budidaya Warmandiangin ini, kita melakukan panen larva yang baru menetas umur 1 hari. Setelah larva tadi kita panen, induk-induk tersebut kita ambil. Kita di sini menghindari agar induk-induk tersebut tidak mati. Nah, setelah larva yang kita panen, kita pelihara di baskom itu selama 5-7 hari. Pakan yang kita beri makan adalah berupa karena ukurannya tadi sangat kecil, maka kita kasih makan pakan alami berupa moina. Karena larvanya sudah sangat kecil, maka ukuran yang cocok untuk larva tersebut adalah pakan moina. Nah, setelah 5-7 hari tersebut, maka kita bisa didirkan, bisa ke kolam atau ke bak. Nah, kalau di kolam tadi kita melakukan peliharaan sekitar 10 hari, beri makan berupa pakan yang berbentuk tepung setiap hari sampai 2-3 kali sehari berupa pakan tepung tersebut sampai umur 10 hari. Nah, jadi umur 10 hari larva atau benih tersebut harus kita panen.
karena kanibalnya cukup tinggi pada pendidiran pertama ini. Nah, kemudian setelah kita panen umur 10 hari, maka kita grading ukuran. Biasanya ada dua ukuran. Ukuran yang agak besar biasanya kurang lebih 10%, sedangkan yang ukuran yang satunya adalah sekitar 90%. Nah, setelah di pendidiran dua ini bisa kita langsung ke pembesaran. Nah, di pembesaran ini kanibalnya sudah agak kurang. Jadi di sini kita menggunakan pakan pelet yang apung. Nah, itu bisa di kolam segi 4 atau kolam tanah atau kolam terpal, itu bisa kita lakukan pembesaran di sana. Dengan lama pembesaran sekitar 7 sampai 8 bulan, itu menghasilkan ukuran 300 sampai 400 gram per ekornya.